Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Cintai bait-Mu, ku rindukan hadirat-Mu. Hasrat terbesar dalam hidupku adalah menyembah-Mu. Nikmati kasih-Mu, ku nikmati anugerah-Mu. Kerinduan dalam hidupku adalah menyembah-Mu. Hadirat-Mu ku nampak kemuliaan-Mu. Saat ku sembah-Mu, ku lihat kemuliaan-Mu. Penuhilah hidup ini dengan kemuliaan-Mu. Kemenangan ada di hidupku. Kasih-Mu, ku nikmati anugerah-Mu. Kerinduan dalam hidupku adalah menyembah-Mu. Ku
biasa. Selamat datang dalam ibadah kita yang luar biasa malam hari ini. Semua siap memuji menyembah Tuhan. Semua siap bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari jemaat Bethany Fresh Anointing dimanapun Anda berada, angkat kedua tangan dengan hati bersyukur. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Hanya karena anugerah kami boleh datang menyembah. Kami ada karena hari ini, karena kebaikan yang tak pernah berkesudahan. Kami sadar kami orang yang diberkati. Kami sadar kami orang yang dicintai. Kami bersyukur kami mulai seluruh ibadah kami yang luar biasa. Sepanjang malam hari ini, di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan kami yang hebat, besar berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan semua umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan dengan sukacita antusias bersama kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan untuk semua. Kita berdiri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita puji Dia. Dia besar, Dia ajaib. Oh, oh. Kasih setiamu ada bagiku. Sama-sama katakan. Hikmat kebajikan setia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Katakan, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua kata, aku diberkati, aku dilimpahi karena bawasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, katakan, aku dilimpahi
tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari lebih dalam masuk di dalam hadirat Tuhan. Alami kelepasan, alami kesembuhan, alami penghiburan di dalam hadirat-Nya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, katakan Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari tangan terangkat, sama-sama kita berkata, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
Mesbah Keluarga di rumah kami masing-masing. Secara online hamba-Mu melayani umat-Mu Tuhan. Dan dari semua keterbatasan ini sangat membuktikan bahwa Roh Kudus tanpa batas. Saat hamba tidak bisa bertemu dengan mereka, tapi kuasa Allah mengalir atas mereka, membuktikan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang roh, Allah yang tidak dibatasi oleh jarak, oleh waktu, oleh tempat, Allah yang sanggup melepaskan segala bentuk keterikatan, Allah juga yang sanggup menyembuhkan semua yang sakit. Dimanapun saudara berada, Yesus yang saya sembah, Yesus yang luar biasa. Urapi hamba-Mu, kami siap diberkati dengan firman-Mu. Demi nama Yesus yang percaya dan siap diberkati, angkat tangannya. Dan sama-sama kita angkat tangan berkata amin. Kurang mantap katakan amin. Amin. Shalom. Sukses people. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka Injil Lukas pasal yang ke-13. Kita membaca, saudaraku, ayat yang ke-10 mulai. Pada satu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ, di rumah ibadat, saudara, di rumah ibadat, di gereja, ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Saya ulangi, Lukas 11 ayat yang ke-10 mulai. Satu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadah. Kalau hari ini di gereja ya. Di situ di gereja ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hei ibu, penyakitmu telah sembuh." Hei ibu, penyakitmu telah sembuh. Saudaraku, perkataan Yesus mendeklarasikan. Apakah kemudian saudaraku terjadi? Belum. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Amin. Perhatikan baik-baik 4 ayat. Satu kali Yesus sedang khotbah, sedang mengajar, sedang khotbah di sebuah gereja, di rumah ibadah. Ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh jahat. Roh jahat ini, saudaraku, 18 tahun. Sehingga perempuan ini sakit sampai bungkuk punggungnya. Berarti saudaraku, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sampai 18 tahun. Ibu ini nggak bisa berdiri tegak, dan saudaraku, dia nggak bisa lihat jalan di depan. Nah, ini dia. Ternyata saudaraku, ini bukan bungkuk biasa. Ternyata ini yang disebut spirit of heaviness. Saya ulangi, ini yang disebut spirit of heaviness, yaitu saudaraku, spirit atau roh yang membuat kita depresi, roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh ketakutan. Malam ini saya membagikan satu rema untuk saudara, yaitu melawan spirit of heaviness. Sebab Bapak Ibu, dari kesaksian-kesaksian yang saya terima dari banyak yang mengikuti siaran ini, baik lewat Facebook, lewat YouTube, lewat IG, saudaraku, banyak orang yang sebenarnya tidak sakit, saudaraku. Nggak sakit. Ada yang sampai saudaraku pergi ke dokter A, dokter B, ya saudaraku, nggak sakit.
tapi dia merasa sakit. Ini sering saya melayani orang-orang seperti ini dulu-dulu. Tetapi dalam situasi hari ini, pelipat gandaan spirit of heaviness begitu banyak. Begitu banyak orang-orang baik Kristen maupun non-Kristen yang dikuasai oleh spirit of heaviness, yaitu roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran. Sehingga saudaraku, awalnya ini sebuah perasaan, tetapi lama-lama menekan, Anda membiarkan sehingga spirit of heaviness ini membuat seseorang tidak lagi bisa tegak berdiri. Anda nggak lagi berani berdiri. Artinya berdiri untuk apa? Mendeklarasikan identitas diri saudara. Anda dan saya punya identitas diri bahwa Anda dan saya adalah ciptaan baru. Amen. Yang lama sudah berlalu. Galatia katakan, mungkin besok saya khotbah, siapa yang dibaptis dalam Yesus, engkau mengenakan Yesus. Nah, saudaraku, malam ini saya mau mengajar saudara ini, yang hari-hari ini saya, maaf Bapak Ibu, banyak yang respon kesaksian dan kemudian minta didoakan, baik yang di Bandung, baik yang di luar Bandung, sampai di luar negeri. Saudaraku, mereka nggak sakit tapi merasa sakit. Jadi seperti ada apa saudaraku, kayak ada yang jalan-jalan dari ujung kepala sampai ujung kaki, saudaraku ya. Ada yang duduk, ujung-ujung lutut, dan sebagainya. Ada yang ngerasa, saudaraku, seorang ibu, dia sampai nggak bisa dengerin saya khotbah dengan duduk. Karena apa, saudaraku? Dia ngerasa kayak ada yang menekan di dada sebelah kiri. Ya. Ada yang menekan sehingga dia hanya berbaring. Sebenarnya itu nggak sakit, tapi waktu kemudian, saudaraku, dia mengimani saya berdoa dari sini, Roh Kudus menjamah di kamarnya, dia sembuh dan hari ini dia bisa tegak berdiri. Jadi begitu banyak orang yang hari ini tidak bisa tegak berdiri, mengatasi kehidupan, tidak bisa tegak berdiri berjalan, menghadapi hari-hari esok. Sebab saudaraku, ada spirit of heaviness yang sedang meneror banyak orang. Saudaraku, kalau Anda tanya ke saya, wajar Pak? Wajar. Jangankan sekali bersaudara, sekali bersaya, sekali berelia juga pernah mengalami serangan spirit of heaviness. Hanya gara-gara Elia ketemu, saudaraku, dengan pembawa pesan si Isabel. Elia tidak ketemu Isabel, Elia ketemu dengan si pembawa pesan yang mengancam Elia bahwa kamu akan begini, Isabel akan bunuh kamu. Nah, saudaraku, spirit of heaviness ini menyerang Elia sampainya dia ketakutan, dia depresi. Ya, dia depresi, dia khawatir, dia takut sampai dia kabur, saudaraku, bujangnya ditinggal. Satu peristiwa lagi dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Saudaraku, 1 Samuel pasal yang ke-17. Yang bawa Alkitab boleh dibaca, saudaraku. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Ya, kata-katanya Goliat sama, saudaraku. Udah beberapa hari, beberapa minggu, saudara. Ya. Kemudian, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Goliat menantang pasukan Israel dan mengintimidasi mereka dengan perkataannya yang sama selama berhari-hari, sehingga seluruh orang Israel menjadi cemas dan takut. Bayangkan, hanya seorang Goliat dengan kata-katanya yang mengintimidasi,
bisa membuat seluruh bangsa Israel ketakutan. Jadi roh intimidasi dan kecemasan bisa muncul dari satu orang saja, yang dipakai oleh iblis untuk mengganggu umat Tuhan. Anda tahu kata-katanya Goliat begini, saudaraku, kira-kira begini ya. Berikan aku 1 lawan 1. Siapa yang kalau aku menang, kata Goliat, Filistin akan jadi budakmu. Tapi kalau satu dari Israel kalah, seluruh Israel akan jadi budak. Loh, namanya perang kok, saudaraku. Ngapain didengerin satu-satu? Perang ya perang aja. Betul? Perang tinggal perang. Anda pernah nonton film nggak, saudaraku? Ya, film apa itu? Troya, saudaraku ya. Namanya perang ya burik begitu. Loh, nggak ada aturan bahwa kalau perang itu 1 lawan 1. Itu namanya tinju, saudaraku, di ring. Ini perang dua bangsa. Contoh, saudaraku ya, zaman Indonesia lawan Belanda, perang. Apakah kemudian dari Belanda, misalkan from the Boer, misalkan saudaraku, dari Indonesia Diponegoro berantem siapa yang menang? Nanti begitu kan enggak, adu aja rame. Bambu runcing itu pakai pistol silahkan. Jadi duel itu namanya perang. Tidak ada aturan 1 lawan 1, saudaraku. Amerika perang lawan Irak, nggak ada 1 lawan 1. Rambo lawan Rinto, kan nggak begitu, saudaraku ya. Amin. Haleluya. Nah, dari sini kita lihat, harusnya bangsa Israel dengar begini, udah, oke, kita perangi. Masa satu Goliat dikeroyok sama 3 orang Israel, nggak menang orang Israel? Katakan saudaraku, 30 orang keroyok Goliat, menang, saudaraku. Tapi karena perkataan, jadi ingat baik-baik, saudaraku, spirit of heaviness dimulai dari perkataan. Ya, bisa saja seseorang dipakai iblis untuk, saudaraku, menghujani Anda dengan perkataannya. Dan itu membuat engkau cemas, engkau khawatir, engkau punya spirit of heaviness, patah semangat. Saudaraku, dalam kitab Roma, dalam kitab Amsal pasal 12 ayat yang ke-25, saya membaca bagi Anda. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Wah, saya ulangi, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Dalam Alkitab New King James Version dikatakan, kekhawatiran dalam hati bisa mengakibatkan depresi. Awalnya kekhawatiran itu hanya perasaan, tapi lama-lama bila dibuai oleh iblis, berubah menjadi roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh ketakutan, sehingga bisa membungkukkan orang. Orang yang bungkuk, saudaraku, dia nggak bisa lihat atas, dia nggak bisa lihat depan. Orang yang bungkuk nggak punya masa depan, dan kehidupannya hanya terus memandang debu. Dan apa yang bisa dilakukan oleh orang yang memandang debu? Mirip budak-budak Israel waktu di Mesir. Apa yang mereka lakukan? Makanan mereka ketimun, semangka, bawang yang harus diambil dengan membungkuk. Saudaraku, tapi di negeri perjanjian Tuhan memberikan anggur, delima, dan ara yang, saudaraku, ngambilnya tinggal dipetik. Saudaraku, iman artinya mengambil dari Tuhan. Iman artinya mengambil dari Tuhan, dan tidak perlu Anda bungkuk. Saudara, seperti Amsal 12 ayat 25 tadi, ya, Amsal 12 ayat 25 tadi dikatakan, kekhawatiran, ketakutan dalam hati membuat orang bungkuk. Seorang ibu 18 tahun khawatir, takut, cemas, sehingga ibu ini bungkuk. Padahal ibu ini rajin ke gereja, saudara. Dan satu kali Yesus ternyata datang ke rumah ibadah itu sebenarnya untuk ibu ini, saudara. Betapa banyak orang Kristen yang tiap minggu ibadah, tapi saudaraku, nasibnya sama seperti ibu ini.
yaitu dikuasai dengan spirit of heaviness, dikuasai dengan roh ketakutan, sehingga kehidupannya bungkuk, gak bisa dengan kepala tegak. Saudaraku, saya tahu apa yang membuat hari-hari ini spirit of heaviness menyerang banyak orang. Hanya satu kata, corona, saudaraku. Ya, corona itu membuat begitu banyak orang dikuasai, diintimidasi. Anda mungkin agak sakit, mungkin tenggorokan habis minum es agak ini dikit, udah kita udah punya pikiran yang nggak baik. Woi, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Kita langsung baca-baca di Google, saudaraku, gejala-gejala COVID-19 begini. Kita kemudian tanya apa begini, bla 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 dan sebagainya. Saudaraku, sekarang berhenti mendengar. Kalau itu membuat engkau cemas, engkau takut, engkau gemetar, berhenti mendengar kata corona. Stop, Anda nggak usah lihat berita-berita begitu. Anda deklarasikan, saudaraku, lawan. Kenapa Daud, saudaraku, seluruh bangsa loh, Goliat tuh ngomongnya cuma sama, ayo 1 lawan 1, siapa yang lawan sama saya? Aku begini, aku akan berikan mayatmu ke burung-burung di udara. Saudaraku, Goliat itu seluruh bangsa terkencing-kencing ketakutan. Apa bedanya Daud dengan seluruh bangsa itu? Daud juga manusia biasa. Nah, sebab saudaraku, Daud, perhatikan baik-baik, Daud, dia mendengar cuma sekali, itu aja. Sementara saudaraku, seluruh bangsa sudah mungkin 1 bulan 40 hari itu, 30 hari lebih, itu mendengar itu juga, mendengar itu juga. Kita sudah sebulan lebih mendengar corona, COVID. Oh, Amerika, Spanyol begini. Saudara, kita mendengar di smartphone kita. Kita membaca di grup-grup WA, kita membaca di Twitter, kita membaca begini. Maka dalam salah satu grup WA saya bilang begini, jangan posting berita-berita yang bikin orang takut. Posting berita-berita yang menggembirakan. Amin. Sebab dikatakan perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya. Perkataan yang baik. Apa perkataan baik? Firman Allah. Apa perkataan baik? Segala sesuatu yang diilhami oleh Roh Kudus. Ya. Apa perkataan baik, saudaraku? Sesuatu yang datang dari Roh menembus, menghancurkan hati. Amin. Ya. Katakan amin. Amin. Kita melihat, saudaraku, ternyata Amsal 25 Amsal 12 ayat 25 betul. Seorang ibu di Lukas 13 ayat yang ke-11 tadi. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuki oleh roh jahat, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Malam ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Elia juga pernah diserang dengan spirit of happiness. Kemudian saudaraku, banyak orang juga mengalami. Bagaimana cara kita melawan intimidasi ini? Yang pertama, saudaraku, mulai malam ini dengar perkataan yang membangun. Ya. Saudaraku, ada buku-buku khotbah saya, ada banyak beberapa seri. Anda baca itu daripada Anda baca berita-berita. Saudaraku, di Majalengka ada begini, di Padalarang ada begini. Nggak bangun, udah saudaraku, baca buku-buku khotbah, dengerin khotbah-khotbah saya di YouTube dari bertahun-tahun yang lalu, di Facebook. Anda bisa dengar ulang. Anda bisa dengar, buka Instagram saya, ada kata-kata membangun, kalimat-kalimat membangun. Baca itu. Dan saudaraku, membacanya jangan dalam hati, dideklarasikan. Anda membaca begini, dalam tegaskan identitas diri Anda. Aku ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Kemudian Anda deklarasikan, oleh bilur Yesus aku telah sembuh. Amin. Hidupku tersembunyi di dalam Yesus, maka tidak ada satu kuasa pun yang bisa menjamah aku. Kemudian Galatia 3 dikatakan demikian, Galatia pasal 3 pasal 2. Besok saya akan khotbahkan, saudaraku. Dikatakan begini, siapa yang sudah dibaptis, dia mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus.
Seperti seseorang dikasih jubah, saudaraku, mantel. Nah itu, Anda berarti kemana-mana Anda mengenakan Kristus. Itu dideklarasikan. Karena iman timbul dari Anda mendengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan bisa yang saya khotbahkan, bisa yang Anda ucapkan. Maka saudaraku, semboyan atau moto gereja ini, saudaraku, imani, deklarasikan, engkau akan alami. Apa yang Anda deklarasikan, apa yang Anda harapkan, apa yang Anda imani. Saudaraku, seringkali kita ngomong yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan tidak kita omongin. Nah, hari ini saudaraku, dengar. Anda lihat apa respon Daud pada waktu mendengar Goliat begitu. Dia langsung ngomong gini, siapa itu? Orang kurang ajar, berani menantang pasukannya Tuhan, Allahnya Israel. Daud kemudian maju, kamu, go, sini Goliat. Hari ini juga aku penggal kepalamu dan ku berikan badanmu, bangkaimu, mayatmu kepada binatang di padang gurun, kepada burung di udara. Dia berani ngomong. Hitung-hitungan badan, dia kecil, Goliat gede. Saudaraku, dengar baik-baik, Goliat gede, dia kecil. Tapi apa yang membuat Daud berani? Yang pertama, saudaraku, dia tutup telinganya atas intimidasi Goliat. Dia lebih sering mendengar firman Allah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Aku tidak akan takut. Yang menjadikan hidangan di hadapan lawanku, menjadikan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Yang menuntun aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang memberiku ke rumput yang hijau. Itu yang Daud deklarasikan. Amin. Itu yang Daud deklarasikan. Maka waktu menghadapi Goliat, dia tidak cemas, dia tidak takut. Itu yang pertama. Jadi tutup telingamu hari ini, saudara, untuk hal-hal yang membuat Anda cemas, Anda khawatir, Anda takut. Elia sampai kabur karena mendengar seorang messenger berkata demikian, kamu akan dibunuh oleh Yezebel. Sama, seluruh bangsa Israel takut karena Goliat berkata demikian. Nah, yang kedua, saudara, apa yang harus Anda dan saya lakukan? Dalam Yesaya 61 ayat yang ketiga, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Wow. Dalam bahasa Inggrisnya NKJV, the garment of praise for the spirit of heaviness. Jubah pujian, saudaraku, menggantikan spirit of heaviness. Artinya, roh beban berat, roh putus asa, roh ketakutan, roh apalagi kecemasan bisa diatasi dengan the garment of praise, yaitu jubah pujian. Jadi mari kalahkan roh beban berat, roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh intimidasi dengan apa, saudaraku? Nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Wow. Anda tahu makanya Yosafat pada waktu mau berperang, Tuhan bilang gini, kamu nggak akan berperang, kamu berdiri saja, aku yang akan berperang. Terus Tuhan apa yang aku lakukan? Berdiri, naikkan puji-pujian, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian saudaraku, Yosafat dan seluruh Israel memuji-puji Tuhan, menyanyi-nyanyi Tuhan, menyembah Tuhan. Semangatnya, saudaraku, jubah pujian menggantikan spirit of heaviness. Jadi saudaraku, saat Anda diserang dengan spirit of heaviness, yang pertama, tutup telingamu, dan kemudian Anda mulai deklarasikan siapa Anda di hadapan Tuhan. Termasuk perjamuan kudus dalam 3 hari kemarin saya mengajar. Minggu, kemudian Senin, Selasa, saudaraku, ini hari apa? Kamis ya? Senin, Selasa, Rabu, mungkin dalam beberapa hari saya mengajar tentang perjamuan kudus. Anda ingat saat kita perjamuan kudus, kita sedang memberitakan kematian Tuhan. Termasuk kita sedang mengingatkan pada iblis, karya Yesus di kayu salib, pertukaran ilahi terjadi antara kita dengan Tuhan. Amin. Nah, malam ini saya berdoa, saya percaya hari-hari ini ada begitu banyak Anda yang mengalami spirit of heaviness, sehingga engkau nggak bisa maksimal memuji Tuhan, engkau nggak bisa maksimal, engkau nggak bisa berdiri tegak, engkau begitu ketakutan, saudaraku. Ya, saudaraku, salah makan, diare, udah pikirannya udah kemana-mana. Dalam nama Yesus hari ini dengar, saudaraku, bangkitkan imanmu, tunjukkan, deklarasikan siapa kamu menurut apa yang Tuhan katakan tentang kamu. Kemudian yang kedua, saudaraku, apa yang Anda dan saya lakukan? Ingat, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Yesaya 61 ayat 3, the garment of praise for the spirit of heaviness. Artinya,
roh spirit of heaviness bisa diatasi dengan jubah pujian. Tutup hidupmu dengan jubah pujian. Tutup saudaraku dengan jubah pujian. Tuhan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya, dan cintanya bagi kita. Kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, selamanya. Dia Yesus, tabib yang ajaib. Kasihnya tetap sama, dulu, sekarang, selamanya. Dia Yesus, penolong yang setia. Kesembuhan pasti terjadi, mukjizatnya pasti terjadi. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, Yesus ada di tempat ini.
Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.